Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam studi ini kita telah sampai di kitab Roma, pasalnya yang ketiga. Untuk memulai, saya akan menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, berapa kali Anda mempelajari surat kepada jemaat di Roma? Saya tidak ingat tapi banyak kali. Apa kesimpulan Anda setiap kali Anda menelaah surat kepada jemaat di Roma? Faktanya surat ini adalah tambang yang penuh dengan harta karun. Dikatakan bahwa John Golden Mouth meminta surat ini dibacakan kepadanya sebanyak 2 kali seminggu. 2 kali seminggu? Yang berarti 104 kali selama setahun. Sebenarnya ini tidak banyak untuk surat ini karena surat ini adalah tambang yang penuh dengan permata dan harta. Ingatkan saya jika Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda, bagaimana surat kepada jemaat di Roma ini memiliki peran dalam mencapai sebuah gerakan dalam sejarah reformasi Kristen. Jika Anda mulai sebelum reformasi, Santo Agustinus diubahkan sebagai hasil dari sebuah ayat dalam Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Sampai akhir bagian ini, inilah alasan yang membangunkan Agustinus dari tidurnya. Dan ia diubahkan 180 derajat, hidupnya diubahkan. Tentunya reformasi itu, Luther sebagai hasil dari ayat yang luar biasa ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Melepaskan semua mitos yang menasihati untuk membeli keselamatan baik dengan uang atau dengan perbuatan atau dengan apapun. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi surat favorit bagi hamba-hamba Allah perintis reformasi adalah surat kepada jemaat di Roma. Juga saya tahu pada awal kebangkitan rohani Philadelphia pada awalnya, logo mereka adalah ayat dari Roma pasal 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi dimanapun Anda membaca dalam surat ini, Anda pasti akan menemukan banyak harta karun. Surat itu menjelaskan Injil, jadi surat itu mengungkapkan kepada kita hati Allah. Benar. Izinkan saya untuk membaca 8 ayat pertama dari pasal 3. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak percaya? Dapatkah ketidakpercayaan itu membatalkan kesetiaan dari Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia. Jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Pada awalnya Paulus mempertanyakan keuntungan orang Yahudi dan keuntungan dari sunat. Kemudian dia memberitahu keuntungan orang Yahudi dan keuntungan dari sunat. Keuntungan orang Yahudi termasuk bahwa kepada mereka dipercayakan firman Allah. Tetapi kemudian Paulus menambahkan bahwa baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi membutuhkan kebenaran Allah. Apakah keuntungan-keuntungan ini tidak berfaedah? Memiliki berbagai keuntungan bukan berarti Anda diuntungkan karenanya.
Dengan kata lain, Tuhan memberimu keuntungan. Apa Anda mendapat manfaat dari keuntungan ini? Tuhan memberimu firman-Nya dan mempercayakan Anda dengan firman-Nya. Apa yang Anda lakukan dengan firman ini? Atau apakah Anda hanya mendekorasi ruang tamu Anda dengan semua itu atau meletakkannya di bawah bantal? Tapi Anda tidak melakukannya. Apa gunanya? Allah memberimu firman dan Anda tidak melakukannya. Kristus tidak memuji pendengar firman-Nya tetapi orang yang melakukannya. Orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Sampai kedatangan Kristus, orang Yahudi memiliki karunia Allah yang terbesar bagi umat manusia, yaitu firman Allah. Apa yang mereka lakukan dengan itu? Mereka melanggar hukum Allah. Mereka membenci Allah. Jadi apa nilai dari berbagai keuntungan jika tidak ada perilaku yang sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada Anda? Mereka tidak mendapat manfaat dari keuntungan-keuntungan. Tidak pernah. Ketika ia berkata dalam ayat 3, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak percaya, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Saya tidak tahu apakah ayat ini merupakan peringatan ataukah dorongan. Maksud saya kesetiaan Allah bukannya tanpa efek walau tidak adanya iman kita. Apakah ia ingin menyemangati kita dengan mengatakan bahwa Allah tetap setia meskipun kita tidak beriman? Ataukah ini peringatan segala sesuatu akan dinyatakan oleh terang sesuai dengan kesetiaan Allah? Saya pikir itu pasti memiliki sisi dorongan semangat. Dahulu orang Yahudi tidak setia ataupun percaya. Mereka tidak mempercayai firman Allah. Lalu apa? Lalu bagaimana? Akankah Allah demi ketidakpercayaan mereka berkata, engkau tidak pantas, aku akan berubah pikiran. Semoga Allah menjauhkan itu. Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong. Prinsip ini memiliki keindahan, kepentingan, dan pengertian yang luar biasa bahwa Allah akan tetap setia pada setiap firman yang ia ucapkan. Apakah saya percaya sehingga saya mendapatkan manfaat darinya? Atau tidak percaya jadi saya kehilangannya. Tetapi Allah akan tetap setia kepada firman-Nya. Terlepas dari kepercayaan Anda persis seperti matahari. Matahari bersinar, tetapi Anda bisa bersembunyi dari matahari dan tidak menikmati kehangatannya. Anda yang akan kalah, tapi matahari akan terus bersinar, Allah akan tetap setia. Jika engkau mendapat keuntungan dari firman-Nya, engkau akan memperoleh keuntungan. Jika Anda tidak memanfaatkannya, Andalah yang akan Benar. rugi. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. بالجمرة أمس شفايفك بإيمان اتقدم شايفك بالجمرة أمس شفايفك بإيمان اتقدم شايفك هسكب على راسك طيبي وأعد لك تاني سكيبي هسكب على راسك طيبي وأعد لك تاني سكيبي ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة إيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Ayat 6 berkata, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Kami ingin tahu atas nama siapa Paulus berbicara di sini dan apa arti ayat-ayat ini. Apa arti dari ayat ini, Saudara Yosef?
Paulus adalah orang yang memakai logika, dan ini adalah surat yang berlogika. Dikatakan bahwa surat ini diajarkan di berbagai universitas di Eropa. Karena itu adalah surat yang berlogika. Seni berargumen. Seni berargumen. Jadi, di sini alih-alih keberatan, Paulus mengajukan keberatan dan menjawabnya. Ini tentu saja argumen logis tertinggi. Jadi ayat 6, sekali-kali tidak. Ini sebuah jawaban untuk pertanyaan sebelumnya yang berbunyi, tidak adilkah Allah jika ia menampakkan murkanya? Paulus menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, sekali-kali tidak mungkin bahwa Allah tidak adil. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Atau dengan kata-kata Abraham, masakah hakim segenap bumi tidak akan menghakimi dengan adil? Kemudian dia mengajukan pertanyaan lain di ayat 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Artinya bahwa kebohonganku menunjukkan kebenaran Allah. Jadi ini adalah argumen yang dikatakan beberapa orang. Paulus mengatakannya atas nama si penentang. Seharusnya Allah berterima kasih pada saya karena saya memberi dia kesempatan melalui kebohongan saya untuk menunjukkan kebenarannya. Kemudian Paulus juga menolak logika ini. Ia juga mengatakan dan mengambil langkah lebih lanjut. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Sekarang ini, beberapa telah sampai pada keberatan mereka terhadap Injil kasih karunia. Ya saudaraku, khotbahkan Injil kasih karunia pada Allah, menyelamatkan kita oleh kasih karunia dan kita hidup dalam dosa. Ini bukan kata-kata baru sekarang ini, tetapi ini terjadi sejak zaman Rasul Paulus. Sejak zaman surat kepada jemaat di Roma, Paulus menjawabnya melalui pewahyuan. Tanpa banyak argumen, ia hanya berkata orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Karena mereka yang mengatakan perkataan seperti itu sangat tahu bahwa kita tidak mengajarkan ajaran seperti itu. Tak satu pun dari kita mengatakan untuk melakukan kejahatan agar kebaikan dapat datang, atau hidup dalam dosa dan terus hidup di dalamnya karena Allah memiliki kasih karunia. Ia memiliki kasih karunia dan menyelamatkan melalui kasih karunia, namun kasih karunia mendidik kita supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Jadi di sini ini adalah bahasa orang yang menentang dan jawaban Rasul Paulus melalui pewahyuan pada penantang ini. Mendengarkan Anda membuat saya memikirkan adegan seseorang yang sakit dan pergi menemui dokter dan dia mengetahui bahwa dia mengidap penyakit epidemi. Dan dokter karena dia berpengalaman merawat pasien ini. Jadi si sakit akan berkata, karena banyaknya penyakit saya, terbuktilah kepada seluruh kota hikmat dari dokter ini. Jadi saya akan hidup seperti saya hidup di lingkungan yang tercemar. Mustahil. Bagaimana seseorang di antara kita akan bermain api ketika kita berhasrat untuk mendekati dosa baik dari dekat maupun jauh? Mohon ceritakan tentang bahaya bermain-main dengan dosa. Benar, apakah karena Anda menemukan obat yang hebat? Anda akan melemparkan diri Anda ke dalam malapetaka? Apakah Anda akan minum 2 cangkir AIDS misalnya? Tidak masuk akal. Tetapi Anda akan menolak penyakit itu karena itu akan tetap menjadi hal yang menjengkelkanmu. Anda ingin menjauhkan dirinya karena Anda ingin menikmati kesehatan yang baik. Orang kudus juga akan menjauh dari dosa seperti ia akan lari dari demam, dari ular, dan dari api. Ia melarikan diri dari dosa karena ia membencinya. Ini adalah orang suci. Tapi kalau tidak, ia adalah orang yang mencintai dosa dan menyalahkan Tuhan. Kecaman semacam itu adil. Orang seperti itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ingatkan saya pada sebuah ayat yang memperingatkan manusia pada umumnya dan khususnya orang percaya untuk tidak mendekati dosa dan berurusan dengan dosa. Misalnya kitab Amsal penuh dengan peringatan. Ia memberitahu Anda, misalnya, dapatkah Anda membawa api ke dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang menjadi atas bara dengan tidak hangus kakinya? Jadi, ketika Anda mendekati dosa, seolah-olah Anda mendekati api dan bara api. Jadi bagaimana Anda rela berjalan di atas api atau membawanya ke dada Anda? Dosa adalah api. Dosa adalah api. Ya. Setelah itu ayat-ayat dari 9 ia berkata, lalu bagaimana? Apakah kita lebih baik dari mereka? Tidak sama sekali. Karena kita sebelumnya telah menuduh orang Yahudi dan Yunani bahwa mereka semua berada di bawah dosa. Seperti yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Apakah maksudnya sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa? Kata tuduh adalah sebuah ekspresi peradilan. Persis seperti saat jaksa menyatakan buktinya bahwa tersangka telah membunuh atau bahwa dia memata-matai dan pantas dijatuhi hukuman. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa kami membuktikan argumennya dan buktinya melawan siapa? Melawan orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi.
Jadi ketika ia berbicara di bab 1 tentang penyembah berhala, maka di bab 2 bagian pertama tentang filsuf non-Yahudi yang mengutuk dosa. Kemudian ia berbicara tentang orang Yahudi. Siapakah di antara mereka yang berkenan kepada Allah? Siapakah di antara mereka yang benar menurut Allah? Yang benar adalah tidak seorang pun. Kita telah menuduh bahwa semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, berada di bawah dosa. Semuanya bersalah. Lalu saya membayangkan bahwa Paulus meletakkan hati manusia di bawah mesin X-ray untuk mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Jadi dia memberitahu kita bahwa karena semua telah berpaling dan menjadi tidak berguna, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Beberapa deskripsi yang ia katakan tentang manusia, ia berbicara tentang kerongkongan mereka. Ia berbicara tentang lidah, ia berbicara tentang bibir, berbicara tentang mulut. Ia berbicara tentang kaki yang cepat untuk menumpahkan darah, ia berbicara tentang jalan-jalan pada umumnya. Bagaimanakah Alkitab menggambarkan kondisi dalam dan luar manusia? Pada awalnya saya ingin menarik perhatian bahwa dalam pasal 1, ia menyajikan kesaksian tentang penciptaan. Dalam pasal 2, ia menyajikan kesaksian hati nurani, dan dalam pasal 3, ia menyajikan kepada kita kesaksian tentang kitab suci. Seperti yang tertulis, dan ia membawa 6 kutipan dari perjanjian lama. Dan seperti yang Anda tunjukkan, 4 dari deskripsi ini ada di tubuh bagian atas. Saya percaya di masa lalu ketika seseorang akan mengunjungi dokter, hal pertama yang ia katakan adalah buka mulutmu. Dan ia akan memeriksa organ dalam. Ia biasanya akan menemukan masalah di dalam. Demikian juga secara rohani ketika kita mengunjungi dokter ilahi yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Ia memeriksa di dalam mulut. Oh wow, ia menemukan kerongkongan mereka seperti kuburan terbuka. Percayalah, ada beberapa orang ketika Anda mendengarkan mereka, Anda benar-benar merasa bahwa kerongkongan mereka seperti kuburan ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. 4 dari 8 deskripsi menceritakan tentang tubuh bagian atas. Manusia benar-benar rusak. Di sisi lain, Anda membaca tentang Kristus, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Engkau seluruhnya indah, dan yang terindah di dalamnya adalah bahwa kemurahan tercurah pada bibirmu. Saudara Yosef, ketika kita tahu bahwa semua deskripsi ini tidak lain adalah gejala penyakit dalam, penyakit dosa, atau akibat dari masuknya dosa, Ya, jika kita ingin menghubungkan Kejadian 3, pintu masuk dosa dan kerusakan manusia, dengan Roma 3, anatomi manusia, dengan penyembuh ilahi yang disajikan dalam Yohanes 3 ayat 16, bagaimana Anda membuat hubungan ini? penyakitnya masuk atau masalahnya dimulai dalam Kejadian pasal 3 ketika ular menyebarkan racunnya dalam darah manusia. Dalam darah Adam dan Hawa, dengan demikian manusia itu dirusak. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika kita datang ke sini ke ruang dokter dalam Roma 3, ia akan menunjukkan pada kita bahwa mungkin semua deskripsi mengerikan ini tidak muncul dalam diri Adam. Tetapi itu adalah benih yang pada saat itu telah berkecambah menjadi semua bencana ini. Bagi Adam tidak ada kehancuran dan kesengsaraan di dalam jalan-jalan mereka. Dan jalan damai sejahtera yang belum mereka ketahui. Tetapi inilah benih yang ada dalam dosa yang masuk dalam Kejadian 3. Kita tahu benih apa itu, tetapi di sini apa buahnya? Dalam Yohanes pasal 3, syukur kepada Tuhan penyembuhnya datang. Ketika begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terlepas dari kejahatannya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi benih yang masuk dalam Kejadian 3 menyatakan dirinya dengan buah-buah buruk di Roma 3, tetapi penyembuhnya datang dalam Yohanes 3 ayat 16, Kristus yang Ya. mati di kayu salib. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio.
Silakan. Ayat 20, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Maukah Anda menjelaskan ayat ini? Mohon berikan kami penjelasan apa yang dimaksud dengan melakukan hukum Taurat. Dan bagaimana mungkin tidak seorang pun dapat dibenarkan karena melakukannya. Setelah menyajikan 6 ayat dari Perjanjian Lama dan membuktikan kesalahan atas semua manusia, Paulus menyatakan 3 totalitas dalam ayat 16 dan 20. Ketika ia berkata supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebelum ini ia berkata, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan pada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan bahwa kita adalah orang Yahudi dan dengan demikian tidak di bawah hukum Taurat. Apakah ini berarti bahwa kita dibenarkan? Jawabannya adalah tidak. Karena ketika Tuhan mengambil orang-orang Yahudi dan memeriksa mereka, ia mengambil mereka sebagai contoh. Ketika ia memeriksa sampelnya, jika terbukti bagus, maka ini berarti bahwa keseluruhannya bagus. Jika terbukti rusak, maka keseluruhannya rusak. Dan itulah yang terjadi. Itulah sebabnya ia berkata supaya tersumbat setiap mulut. Dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Sama seperti hukum Taurat tidak membenarkan para pemiliknya yang juga adalah orang Yahudi. Demikian juga tidak ada seorang pun yang akan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan ia membawa sebuah alasan yang sangat penting. Ia berkata, karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa dan bukan pengetahuan tentang keselamatan. Izinkan saya memberi Anda analogi sederhana. Hukuman itu seperti cermin. Jika saya melihat ke cermin dan melihat sesuatu yang tidak baik di wajah saya, cermin tidak akan memperbaikinya. Cermin hanya menunjukkan kepada Anda apa cacat Anda. Tetapi untuk memperbaiki cacat yang Anda miliki, Anda membutuhkan peralatan lain dan alat-alat yang berbeda. Hukum Taurat juga seperti mesin X-ray. Ketika Anda pergi ke dokter untuk pengambilan foto X-ray, mesin itu tidak menyembuhkan. Itu hanya menunjukkan kepada Anda kebenaran. Hukum Taurat adalah X-ray, hukum Taurat adalah cermin. Hukum Taurat mengungkapkan kehancuran kita, tapi hukum itu tidak menawarkan penyembuhannya. Namun itu membuat kita rindu akan penyembuhannya. Itu membuat kita tahu bahwa kita sakit dan kemudian kita menunggu orang yang akan membawakan penyembuhannya. Puji Tuhan, ketika Kristus datang 2000 tahun yang lalu, ia datang. Kristus kekasihku datang dengan penyembuh untukku. Kristus menawarkan penyembuhnya kepada kita ketika ia mati di kayu salib bagi kita. Seperti yang dikatakan surat kepada jemaat di Galatia. Benar. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Kita akan ulas episode ini bersama hadirin. Kita belajar hari ini bahwa Allah memilih orang-orang zaman dahulu dengan keuntungan-keuntungan. Tetapi setelah memberi mereka keuntungan, Alkitab memberitahu kita bahwa mereka juga masih membutuhkan kebenaran Allah seperti orang Yahudi. Apakah ini berarti keuntungan tersebut adalah sia-sia? Ada keuntungan tetapi itu tidak berarti bahwa mereka mendapatkan manfaat darinya karena mereka dipercayakan dengan firman Tuhan tetapi mereka tidak melakukannya dan mereka melanggar hukum Taurat dan membenci Tuhan. Jadi idenya adalah tentu saja Allah tetap setia, tetapi intinya adalah bahwa jika Anda mendapatkan manfaat, maka Anda pemenangnya. Jika tidak, maka Anda pecundang. Tetapi ini tidak menyangkal bahwa memang ada suatu keuntungan yang didapat. Jadi cacatnya ada pada manusia bukan pada keuntungannya. Kita belajar bahwa Allah dimuliakan di tengah kejahatan manusia dan ketika kejahatan manusia bertambah, kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi. Lalu haruskah manusia melakukan kejahatan sehingga yang baik dapat datang? Atau haruskah ia hidup dalam dosa sehingga kebaikan Allah dapat lebih berlimpah? Ini adalah pemikiran yang salah karena orang percaya sejati tidak dapat hidup dalam dosa atau terus hidup dalam dosa. Sebaliknya, ia membenci dosa. Paulus berbicara atas nama orang yang menolak. Dia menjawab, serta berkata orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Mereka tahu bahwa mereka salah dan paham bahwa ini adalah sebuah argumen yang gagal dan tidak logis. Namun Alkitab memperingatkan kita agar tidak berurusan dengan Benar. dosa dari jauh Orang percaya ataupun sejati dekat. tidak dapat hidup Ia dalam tidak dapat dosa. hidup dalam dosa. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkatimu. Pemirsa terkasih, kita belajar dalam episode hari ini bahwa semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Benih yang iblis sebarkan dalam hati Adam menghasilkan buah dalam hati semua orang yang telah menyimpang dan menjadi tidak berguna. Dan semua telah menjadi bersalah serta dihakimi di hadapan Allah. Namun penyembuhan ilahi ada di dalam Kristus yang mati di atas kayu salib. Jadi benih dosa yang masuk dalam Kejadian 3 dan menyatakan dirinya dalam perbuatan-perbuatan semua manusia dalam Roma 3 memerlukan karya Kristus yang dinyatakan pada kayu salib. Seperti yang dikatakan tentangnya dalam Yohanes 3 ayat 14. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kristus mati di kayu salib bukan untuk dosa apapun dalam dirinya sendiri, melainkan untuk menanggung dosa kita.
Kristus mati di kayu salib, seperti ular tembaga yang ditaruh di tiang tinggi pada zaman Musa sehingga siapapun yang memandangnya akan hidup. Pertanyaan saya kepada Anda sekarang, jika Anda merasakan dosa-dosa dan kecemaran batin Anda, tidak ada penyembuh di dunia yang dapat menyembuhkan Anda kecuali datang kepada Kristus. Sudahkah Anda menerima Kristus? Sudahkah Anda datang kepada Juru Selamat? Sudahkah Anda bertobat dari dosa-dosamu? Apakah Anda sudah dibasuh dengan darah Kristus yang dicurahkan di kayu salib? Darah Kristus adalah satu-satunya cara untuk menghapus dosa. Itulah satu-satunya cara dan jalan untuk dibenarkan di hadapan Allah. Dari Yesus anaknya itu yang menyucikan kita daripada segala dosa. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. تحت الصليب بركع عندك واتأمل في جراحاتك أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك حتى لو كان الرأس سقيم حتى لو كان الكل مريض أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر حتى لو كان بقاله سنين إيماني فيك انت يا معين كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر حتى لو كان بقاله سنين إيماني فيك انت يا معين بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت برفع المجد لاسمك في صليبك قوة شفاء قوة تحرير قوة تبرير قوة فرح وسلام وعزاء برفع المجد لاسمك في صليبك قوة شفاء قوة تحرير قوة تبرير قوة فرح وسلام وعزاء بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت بجلدتك شفيت Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Mendengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski ubah dan bebaskan aku